Iya, jadi buat kami ini pulang kampung. Karena rumah saya belakang Malioboro. Ada namanya Jalan Dagen, di situ ada komplek Taman Yuwono, disitulah masa kecil saya. Jadi bagi kami, kembali ke Malioboro adalah kembali ke kampung masa kecil, dan suasananya memang sudah beda sekali. Betul seperti Anda bilang tadi, dari mana-mana. Tadi saya tanya, dan dari Lampung, dari Medan, dari Tuban, dari Manado. Jadi Kebumen, dari mana-mana. Jadi suasana kemeriahan ini, dan bagi saya juga ini di ujung akhir perjalanan tahun 2023, tahun yang sangat mengesankan, dan bersyukur bisa merayakan ini bersama keluarga di Jogja. Tahun lalu Anda belum menjadi calon presiden, kita tahu. Jika tahun ini Anda jadi calon presiden, euforia berbeda pasti terasa. Seperti apa? Tahun 2023 ini tahun paling mengesankan. Barangkali ini tahun di mana saya berjabat tangan terbanyak dalam sejarah hidup saya. Tak terhitung lagi jabat tangan di tahun 2023. Jadi kalau saya ditanya apa yang salah satu paling mengesankan adalah jumlah jabat tangan tahun ini. Di akhir tahun ini, kenapa Jogja dan apa aspirasi masyarakat selama Anda kampanye dari pagi pengajian kemudian tadi ke posko pemenangan, apa yang mereka sampaikan kepada Bapak? Gini, dulu saya bertugas di pemerintahan. Dan ketika akhir tahun, masyarakat liburan, kami di pemerintahan berjaga. Kami di pemerintahan memastikan lalu lintas, memastikan seluruh fasilitas sarana prasarana lancar. Hari ini saya tidak punya tanggung jawab itu. Jadi kami bersyukur bisa bersama-sama akhir tahun bersama keluarga dan ketemu dengan begitu banyak relawan. Kebetulan di Jogja tadi ada beberapa acara-acara relawan. Ada posko, ada ketemuan dengan teman-teman lama, teman SD, SMP, SMA, kita ya reuni-reuni kecil lah di sini di akhir tahun. Jika Anda terpilih nih Pak sebagai Presiden Indonesia 2024, apa yang jadi concern utama yang harus Anda benahi di Indonesia? Hal apa saja? Ada banyak, tapi kita ingin perubahan itu menjadi harapan baru. Perubahan adalah harapan baru. Harapan untuk hidup lebih baik, kebutuhan pokok lebih murah, lapangan pekerjaan lebih mudah, harga beras lebih murah. Jadi perubahan adalah harapan. Dan itu yang kami bawa sekarang, yang nanti ketika bertugas di pemerintahan, kami berkomitmen untuk menjadikan harapan-harapan itu kenyataan. Terakhir nih Pak, untuk di tahun 2024 nanti, Anda sempat menyatakan jika ketika Anda berjalan-jalan, nelayan berjabat tangan kepada Anda, ada energi yang tersalurkan. Di 2024 Indonesia, Anda berharap seperti apa? Insya Allah dari ketemuan ini saja itu energi luar biasa. Ini ketemu anak-anak muda di sini nih. Ini anak-anak muda. Anak-anak muda ini luar biasa sekali. Mereka adalah anak-anak yang penuh dengan harapan, antusiasme masa depan. Betul nggak? Semangat nggak masa depan? Jadi mereka punya optimisme. Jadi setiap kali jumpa dengan mereka, itu ketemu dengan suasana optimisme. Karena itu saya yakin Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih baik. Karena kita punya stok anak-anak muda yang luar biasa. Ya. Pak Anies, di Jogja, makanan khas kesukaan Anda ketika Anda kecil sampai sekarang apa bisa diceritakan, mungkin jadi kenangan-kenangan masa kecil yang sekarang selalu diingat? Ini kalau di Jogja sarapan paginya selalu gudeg. Dan selalu gudeg. Gudeg itu adalah sarapan pagi saya setiap hari. Ketika saya masa kecil sampai kuliah, itu sarapannya pagi gudeg. Lalu kalau siang macam-macam. Kadang-kadang SGPC, sego pecel. Kadang-kadang kalau kuliner itu ada sate Samirono, ada soto Miroso, ada soto Kadipiro. Lalu kalau sore SGPC wes mau. Terus kalau malam suka lesehan di sini. Nah, saya akan datang ke lesehan yang biasa kami datangi. Namanya lesehan terang bulan. Dulu ketika zaman kita masih SMA, kuliah, kalau malam-malam cari lesehan biasanya ada toko batik terang bulan dan di depannya ada lesehan. Nah, kita selalu lesehan di situ. Soal kenangan makanan aja saya tanya ini Pak. Soal kenangan dengan Ibu mungkin ketika pergantian tahun sebelum-sebelumnya atau masa muda, kenangan seperti apa yang selalu diingat hingga sekarang? Gini, ini ada besok siapa kita mau datangin sebetulnya besok itu. Ada satu tempat di Jalan Sosrowijayan, itu kafe kecil, itu tempat saya pertama kali ajak Ferry untuk jalan bareng waktu itu. Mudah-mudahan masih ada tempatnya. Tapi tempat itu tempat yang sering kita jalan sama-sama makan di situ.
Dan memang Malioboro ini penuh dengan kesan, dan saya berapa kali mengatakan kota Jogja itu kota yang romantis. Setiap sudut kotanya itu ada ungkapan cinta, dan siapapun yang pernah tinggal di Jogja pasti punya perasaan kecintaan pada kota ini yang berbeda, apalagi yang tumbuh besar. Jadi memang Jogja spesial, Jogja istimewa, dan Jogja menumbuhkan cinta itu betul. Dan kami ketemunya di Jogja juga. Kami jadinya juga di Jogja. Dan hari ini kami kembali ke Jogja bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga semua, dengan ibu, dan dengan semua nih teman-teman semua yang sama-sama punya perasaan khusus tentang Jogja. Pak, untuk persiapan debatnya nih, apa yang dilakukan setelah kembali ke Jogja? Mungkin ada recharge energi setelah refreshing kumpul bersama keluarga? Dikira mau malam tahun baru dulu ditanya debat juga ya. Gini, tentu baca-baca, refresh, ya mereview lagi hal-hal yang terkait dengan pertahanan, terkait dengan keamanan, terkait dengan isu global, dan itulah persiapan kita. Melihat antusiasme warga Yogyakarta segini banyaknya kepada Anda, Pak. Tadi terlihat, apa yang ingin Anda sampaikan? Luar biasa. Saya begitu datang, ini kan teman-teman mereka juga tidak tahu saya mau datang ke sini. Ketemunya spontanitas. Lain kalau datang ke acara kampanye kan memang yang datang tahu. Kalau ini adalah masa bebas yang mereka datang ke sini untuk menikmati jam-jam akhir di Malioboro. Tapi antusiasme mereka untuk perubahan luar biasa. Jadi saya makin yakin bahwa arus bawah menginginkan perubahan, ingin harapan baru, dan perubahan memberikan harapan baru, apalagi bagi anak-anak muda. Pilih perubahan, harapan baru, siap. Perubahan, harapan baru, tuh. Semuanya ini bukan orang yang saya ketemu. Perubahan, harapan, siap, sudah. Mereka jadi ini, berubah atau punah, siap. Jadi nuansanya semangat itu terasa. Karena itu kami merasa bersyukur sekali anak-anak muda makin hari makin optimis. Kita tahu baru-baru ini Bapak mencoba aplikasi TikTok untuk kemudian menyasar generasi Z atau anak muda. Bagaimana sambutan hangat dari masyarakat khususnya generasi muda? Suka nggak live TikTok? Enggak, nih mereka yang tadi bilang, Pak kapan live TikToknya lagi? Ya, mungkin malam ini, nggak lama lagi sesudah selesai wawancara, saya sampai ke tempat makan, lesehan, mungkin sambil TikTok. Tapi saya mencoba untuk berdialog lebih sering. Karena itu selama kampanye ini memasang alat peraga seperti banner, baliho, ya itu dikerjakan. Tapi itu tidak membuat interaksi. Pada akhirnya nanti tugas sebagai pemimpin adalah mengambil keputusan. Karena itu rakyat perlu tahu bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara dia meruntutkan masalah, bagaimana cara dia mengambil kesimpulan, bagaimana cara dia merespon masalah. Nah, itulah yang kami ingin berikan kepada masyarakat, pada rakyat. Ini loh cara berpikir saya. Dan belum tentu dari 100 urusan ada 100 urusan yang kita punya pandangan sama. Tapi minimal saya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menilai ada berapa yang sama, ada berapa yang tidak sama. Mungkin dari 100 ada 10 hal yang kita berbeda, ada 90 hal yang kita sama. Tapi paling tidak rakyat tahu di mana samanya, di mana bedanya. Jangan hanya memasang baliho saja, poster saja, lalu atau foto-foto yang menarik. Lalu pertanyaannya besok kan ambil keputusan. Lalu rakyat dari mana tahu? Nah, saya ingin menghormati rakyat dengan membuat dialog, diskusi. Nah, termasuk desak Anies yang ada di banyak kota. Nah, sekarang saya mulai dengan TikTok. TikTok dengan generasi yang lebih junior. Nah, di situ berinteraksinya juga unik. Saya baru menjalani 2 kali. Dan saya ketika memulai ini tidak dengan perencanaan yang nggak pakai perencanaan rumit-rumit lah, ngalir aja. Jadi saya tanya gimana caranya, terus gini loginnya, terus saya masuk dah. Mulai itu ngobrol di situ dengan teman-teman. Yang saya lupa tuh malah nggak tanya gimana cara mengakhirinya.
Jadi ketika udah mau selesai, waduh, gimana cara mencet tombol off-nya nih? Tapi itu semua bagian dari pengalaman. Nah, ini juga hal penting saya ingin sampaikan. Jangan pernah berhenti belajar. Bagi saya, akhir tahun ini adalah akhir tahun yang saya belajar hal baru. Apa itu? Live TikTok. Itu hal baru yang saya pelajari. Dan sampai kemanapun kita terus belajar. Kalau kita berhenti mencoba yang baru, maka kita akan mengalami stagnansi. Itulah yang kita coba kerjakan. Kalau berbicara soal jangan berhenti belajar, tadi saya sempat bertandang ke rumah Anda. Anda mengatakan sejak kecil Anda jadi ketua komunitas kelabang, kemudian ekosistem pendidikan di rumah Anda begitu terasa kuat, terasa positif. Bisa diceritakan? Ya, hari ini adalah era modern, abad 21. Kita semua harus menjadi pembelajar. Pembelajar itu artinya bukan bersekolah, baca buku, bukan. Belajar itu artinya kita selalu mau memulai yang baru, mencoba yang baru, dan mengambil hikmah dari yang kita jalani. Mencoba. Jadi itu kira-kira apa ya? Mempelajari yang baru terus-menerus. Dan itu bukan berarti harus apa ya, akademis, enggak. Dalam bekerja selalu ambil pelajaran sehingga menjadi berpengalaman. Ini juga penutup tahun ini sama, semua orang menjalani tahun 2023, tapi pengalamannya beda. Mereka yang mengambil hikmah dari yang dijalani, dia berpengalaman. Yang tidak mengambil hikmah dari yang dijalani, dia hanya melewati perjalanan, tidak dapat pengalaman. Nah, mari kita sama-sama jadi generasi abad 21 modern, dan salah satu cirinya adalah pembelajar, learner. Itu yang harus kita kasih. Terima kasih Pak Anies atas bincang-bincangnya. Selamat menikmati.